te ukon derema derema te akat mandor batu mandor sukabini webuani bersama ni ahuni mansogani ogesni manzol ni raimutis ni we ila akat pir nene ti je utungela te renugela te paukege te kakagege ige iskege beran we utum pala utul mole ime tuman wae Ya di sini di Laki Utara 2 mama. Terwujud juga hari ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka datang di Desa Laki Utara. Jadi baik, dari tempat ini saya mau gambarkan juga keadaan kami di Desa Laki Utara. Desa Laki Utara ini terdiri dari 8 dusun. 4 dusunnya di atas yang tadi di kompleks sekolah, 4 dusunnya di dataran pinggir jalan sini, dan berbatasan dengan Desa Sangleo Utara, timur dengan Desa Sisi dan Litamali, barat Desa Lakekun, selatan batas dengan pantai. Jadi saya punya organisasi PKK ini terbentuk cukup luar biasa. Ibu-ibu mereka ini semangat sekali dan mereka punya kegiatan berjalan dengan bagus, dan itu berkat dukungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang selalu memotivasi ibu-ibu, sehingga dari dulu masih kita gabung dengan Kabupaten Malaka pernah mendapatkan juara lomba PBWKS tingkat kabupaten dan juara 2 tingkat provinsi. Waktu itu masih di Belu, dan waktu itu saya kepala desa periode pertama 2005-2010. Dan kami sempat mendapatkan piagam penghargaan dari Ibu Bupati Bapak Joaquim Lopez waktu itu. Dan kami juga sangat bangga dengan kehadiran Ibu ini, sehingga kalau bisa kami minta dukungan Ibu Bupati sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka untuk terus mendorong, memotivasi kami untuk kedepannya kami lebih semangat lagi. Dan di sini ada pokja-pokja yang selalu melakukan kegiatan ketika ada posyandu, mereka keliling-keliling pokja yang menangani pendidikan, mereka keliling paut-paut yang ada. Saya juga terus mendorong, memotivasi semangat mereka untuk bekerja sama untuk melihat kita punya wilayah, supaya kita punya wilayah Desa Laki Utara ini ke depan jauh lebih baik. Inilah harapan kami untuk ke depan. Jadi baik, mungkin untuk sementara ini dulu, untuk menghemat waktu, tidak mengurangi rasa hormat, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirnya atas perhatian dan kerjasama yang baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan untuk waktunya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima, yang sama saya hormati Bapak Desa Lakekun Utara, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lakekun Utara, pengurus PKK tingkat Kabupaten Melaka, pengurus PKK tingkat Desa Lakekun Utara, Fukunsia, Datosia, Inano Ama, Mau Nobin Alisia, Makha Okakneter, Makha. Mohon maaf, mungkin saya sampaikan saja dalam bahasa Indonesia karena saya lihat lebih banyak bisa bahasa Indonesianya daripada bahasa Tepunnya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Puji syukur juga karena semua sudah hadir di sini menerima kami dengan penuh sukacita, dan inilah bentuk daripada kepedulian kita terhadap satu dengan yang lain. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa pagi ini sebenarnya kita ada kegiatan nasional, yaitu Hari Kesatuan Gerak PKK di seluruh Indonesia, yang puncaknya dirayakan di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita dari Malaka, kita diminta untuk mengikuti secara online. Jadi ini sudah ada layarnya, kita sudah lihat para pengurus PKK tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten dan desa. Ini semua sudah bergabung dalam rapat besar ini. Ada yang hadir secara langsung, tetapi kita di sini kita hadir secara online. Jadi sebelum saya sampaikan sambutan ini, mungkin lebih baik kita mengikuti dulu kegiatan ini karena kegiatan sudah dimulai. Nanti setelah kegiatan ini pada jam 10:30 sudah selesai, baru kita mulai dengan kegiatan kunjungan pada hari ini. Jadi menjadi kebanggaan untuk kita di Malaka bahwa hari ini selain yang ikut kami pengurus PKK di tingkat kabupaten sampai dengan desa, tetapi masyarakat juga ikut hadir, dan ini menjadi kebanggaan. Jadi mungkin saya tidak lanjutkan dulu kegiatan ini. Mari kita menyaksikan bersama-sama dulu perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK di seluruh Indonesia. Jadi nanti baru saya akan sambung dengan sambutan setelah kegiatan perayaan ini. Saya lanjut tadi apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kami sudah berkunjung ke kurang lebih 30-an desa di seluruh Kabupaten Malaka, dan hari ini kita bertemu di sini di Lakekun Utara. Saya senang karena tadi juga saya sempat kunjungi satu PAUD Beringin Jaya dan ada SD di sana juga. Kami juga sudah berkunjung ke PAUD yang ada di samping kantor desa. Dan saya senang karena anak-anak PAUD ini yang paling aktif sudah ini, ya. Jadi saya berterima kasih kepada guru-guru PAUD-nya, pengelola PAUD-nya, karena sudah mengelola PAUD dengan baik. Anak-anak juga bersih dan rapi. Antara Tim Penggerak PKK Pusat dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang penguatan keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kami persilakan dapat ditandatangani secara bersama-sama. Kameranya bisa lebih. Lanjut saja, Bang. Baik, kita lanjut saja. Nah, jadi tujuan kedatangan kami di sini hanya untuk bertemu dengan masyarakat di Lakekun Utara. Beberapa minggu lalu kami sempat hadir di Posyandu ini bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Tim Penggerak PKK Desa Lakekun Utara, dan tenaga medis dan para kader Posyandu. Jadi sana kami bertemu dengan ibu-ibu yang bawa anak-anak
menyumbang. Kami juga bawa ketemu juga bayi-bayi balita, ada yang gizinya bagus, ada yang gizinya masih kurang, dan bahkan ada yang gizinya buruk. Jadi itu kita ketemu di Posyandu 2 ya. Jadi saya harap ini untuk penanganan stunting ini, hari ini kami datang untuk menghimbau ibu tim penggerak PKK kecamatan dan desa Jakarta Utara untuk kita segera buat program Dasawisma. Jadi membentuk kelompok-kelompok Dasawisma di seluruh desa di Kecamatan Kobalima, juga kecamatan yang lain nanti akan kita lakukan. Jadi Dasawisma ini tujuannya adalah supaya kita lebih mudah untuk memantau calon pengantin, bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui yang ada masalah kesehatannya, sehingga kejadian yang namanya stunting itu tidak lagi terjadi di Malaka. Jadi tanggal 4 Maret lalu kami ke Kupang, sudah ada rapat besar di sana di seluruh Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Kita sudah buat satu komitmen, satu slogan yang sama untuk memerangi stunting. Jadi dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Ibu Wakil Ketuanya sudah menghimbau kepada kita untuk membuat program yang namanya Stop Melahirkan Bayi Stunting di tahun 2022. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita mengaktifkan semua Dasawisma yang ada di seluruh Kabupaten Malaka. Jadi ibu-ibu desa, ibu-ibu camat, ibu-ibu kader Posyandu, kita bekerja bersama-sama supaya kalau bisa di 2022 ini yang melahirkan tidak boleh melahirkan lagi bayi stunting, ya. Dan yang mengalami gizi kurang, yang mengalami gizi buruk, segera kita atasi. Caranya adalah dengan memberikan makanan tambahan, memperbaiki pola asuh, memperbaiki pola makan anak supaya anak-anak yang stunting, anak-anak yang gizi buruk dan gizi kurang segera kita atasi supaya tidak terjadi stunting baru di tahun 2022. Jadi beberapa minggu yang lalu saya turun ke Posyandu, saya dapati ada 4 anak yang mengalami gizi buruk di Posyandu 2. Posyandu 1-nya saya tidak tahu, apakah ada juga ibu desa atau kader dari Posyandu 1? Ya, ada berapa banyak? Ibu tahu siapa orangnya dan di mana alamatnya? Alamatnya satu di Welausa, satu di dusun Holboan. Posyandu Welausa itu terdiri dari 2 dusun, yaitu satunya di alamat Welausa, dusun A, satunya di dusun Holboan. Itu perempuan. Kalau di dusun Welausa itu laki-laki. Baik, jadi ibu menghafal dan sudah tahu tempatnya. Baik, Mama Desa ini sudah bagus, kader sudah aktif. Sekarang tinggal kita aktifkan saja untuk bagaimana kita memberikan makanan tambahan untuk mengoreksi gizi buruknya agar pelan-pelan menjadi gizi kurang, bahkan menjadi gizi baik, sehingga anak yang gizi buruk tadi tidak terjadi stunting pada anak tersebut. Ya, ada lagi Posyandu yang lain di Desa Rakyat Utara. Ya, silakan. Posyandu Remutik ada 2. Yang satu yang perempuan semua, yang satu di dusun Puron, yang satu di dusun Remutik. Baik, jadi di Posyandu 1 ada 4, Posyandu 2 ada 2, Posyandu Remutik ada 2. Mama ini kerjanya tidak terlalu berat. Ada 8 kasus di Desa Lekepun Utara. Jadi mari kita bersama-sama berikan makanan pendamping ASI kalau yang masih bayi, yang sudah boleh
makanan pendamping ASI. Kemudian ASI-nya diteruskan sampai dengan 2 tahun. Ya. Kemudian beri makanan tambahan yang gizinya seimbang, ya bernilai gizi. Mungkin yang gizi buruk ini harus diberikan perawatan khusus oleh tenaga medis. Ya. Kami rencanakan supaya yang gizi buruk ini sementara kita akan asramakan dulu di Puskesmas Betun karena dia ada tempat khusus untuk perawatan gizi buruk. Tetapi untuk sementara mulai hari ini Ibu Desa bersama Kader Posyandu di bawah pemantauan Ibu Camat, tolong segera dilakukan pemberian makanan tambahan khusus untuk yang bayi yang atau balita yang gizi kurang dan gizi buruk. Ada stunting juga yang sudah terjadi. Puskesmas 1 ada stunting. Puskesmas 2 Posyandu 2, sorry, Posyandu 2 tidak ada. Premotif tidak ada juga. Jadi tolong diperhatikan supaya yang gizi buruk ini tidak terjadi stunting ketika dia sudah berumur 2 tahun sampai 6 tahun nanti. Ya, kita cegah supaya tidak terjadi stunting. Ya, karena itu hari ini juga kami datang, kami membawa sedikit bekal pelatihan pengolahan makanan tambahan, makanan pendamping ASI, ya, makanan pendamping ASI oleh Pokja 3 PKK di tingkat kabupaten. Jadi saya harap ibu-ibu bisa menyaksikan atau boleh mempraktekkan sehingga nanti di rumah bisa memberikan makanan yang bergizi untuk bayi dan balitanya. Ya, jadi saya harap ini ibu-ibu yang datang ini masih bisa berproduksi ya, rasa manusia subur. Masih banyak, ya. Ya. Dan saya harap kita tetap pegang slogan 2 anak cukup, ya. Memang dulu katanya lebih banyak anak banyak rezeki, ya. Sekarang banyak anak bikin pusing juga. Ya. Rezeki banyak tapi bikin pusing juga kalau masih kecil-kecil, mau sekolah, mau makan minum, pakaian dan sebagainya, ya. Jadi sekarang kita pegang slogan 2 anak cukup supaya kita bisa mengatur keluarga kita dengan baik, makan cukup, minum cukup, pakai cukup, bisa untuk sekolah, ya, bisa untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Apalagi saya tahu kita adat di Malaka ini terlalu berat, ya, benar kan? Benar. Nah, biasa kita uruna sudi berapa? 250, ya kan? Paling sedikit mungkin 100.000 ya, untuk adat. Ya. Ya. Kalau penghasilan kita 1 bulan 500.000, kemudian adat 1 bulan ini ada 4 atau 5, itu bisa sudah 400, ya. Untuk makan minum pakai apa lagi? Untuk masih ada jagung, masih ada beras yang bisa kita pakai makan, ya. Tetapi itu kita kembali lagi, kita tetap bersyukur karena kita hidup di daerah yang subur, ya, meskipun kurang sedikit-sedikit air susah, ya, tetapi kebun masih bisa jalan, kebun masih bisa ditanam dan menghasilkan ketika ada hujan dan panas. Jadi itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh hidup di daerah yang subur yang menghasilkan banyak makanan yang berlimpah. Jadi saya menghimbau lagi kepada ibu-ibu untuk bisa memulai pola asuh yang baru kepada anak-anak, ya. Jadi mama bangun pagi-pagi, jam berapa biasa mama bangun tidur? Jam 5. Jam 6? Jam 5. Jam 5, ada yang jam 6. Nanti jam 6 anak-anak tidak bisa makan kalau pergi sekolah. Jam 5 mama saja bangun sudah jam 6. Ya, kalau bisa mama itu bangun paling terlambat itu jam 5 pagi. Ya kan? Supaya bisa siapkan dulu makanan pagi, anak-anak dimandikan, disiapkan untuk pergi ke sekolah, baik di PAUD, di SD, SMP ataupun SMA. Biasakan supaya bangun pagi, berangkat pagi ke sekolah, anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi. Itu wajib. Selamat datang Bapak Kadis
sudah mendahului ini. Ya. Kami bisa lanjut saja kan ya Pak Kadis. Ya, baik. Ini Bapak Kadis KB Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Ya, Bapak Rofinus. Ya, jadi ini nanti kita bersama-sama Bapak Rofinus akan mengatasi stunting di Kabupaten Malaka. Nanti beliau yang akan berada di depan bersama Bapak Bupati tentunya, Bapak Wakil, dan juga kita dari tim penggerak PKK dari kabupaten sampai dengan tingkat desa. Baik, jadi saya lanjut dulu. Setiap pagi ibu wajib menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Siapkan sarapan atau tidak Pak Haji? Siap. Saya lihat anak-anaknya bagus-bagus ya, cerdas. Dari matanya kita bisa lihat bahwa anak-anak ini mereka cerdas ya. Kemudian ibu juga jangan lupa sarapan pagi, apalagi ibu hamil ya. Ibu hamil makan yang cukup, makan bergizi, dan paling kurang 3 kali sehari makan juga anak-anak ya. Di antara waktu makan boleh makan makanan kecil, kita sebut makanan penganan atau makanan selingan. Boleh apa saja, pisang rebus, pisang goreng, ubi kayu direbus, ubi kayu dibakar, dikukus, silakan. Itu namanya makanan selingan ya. Dan makanan pokok harus ada yang kita sebut bernilai gizi seimbang. Ada nasinya, ada sayur, ada lauk pauk, ada protein ya, ada buah-buahan ya. Kalau ada susu itu lebih baik lagi ya. Jadi itu yang penting untuk anak-anak kita, untuk keluarga, juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ada ibu hamil di dalam ruangan ini? Ada ya. Jadi ibu hamil jangan lupa untuk periksakan diri setiap bulan ke posyandu, biar dicatat di sana 5T-nya kalau memang ada di sana, dan juga diukur berat badannya. Jadi sampai dengan melahirkan, ibu hamil itu paling tidak harus naik berat badannya 12 sampai 13 kilo, itu paling sedikit ya. Kalau kurang dari itu segera lapor kepada tenaga medis ya, ibu-ibu kader posyandu. Kasih tablet FE karena kebanyakan ibu hamil itu kekurangan darah atau anemia. Jadi harus minum tablet SF namanya ya. Mual-mual sedikit tetapi harus minum karena itu penting untuk bayinya. Ibu hamil jangan sampai ada anemi, tidak boleh kurang darah. Nanti bayi yang lahir juga bisa menjadi stunting meskipun zat gizi yang lain cukup ya. Kemudian ibu hamil juga harus minum suplemen obat kalsium ya, karena kalau tidak nanti setelah melahirkan anak menyusui lagi, kalsiumnya tubuh kita diambil lagi, nanti kita yang sakit pinggang baru umur 40 tahun duduk jongkok tidak kuat lagi karena sakit pinggang, sakit lututnya ini karena kalsiumnya waktu hamil terambil oleh bayinya. Jadi ini kita harus perhatikan ya. Nah, kalau yang sudah lewat usia subur ya, kalsium juga harus tetap dikonsumsi sebaiknya untuk kesehatan tulang ya. Jadi itu beberapa hal yang mau saya tekankan. Jadi Mama Desa segera mulai sekarang bentuk dasawisma di setiap dusun, di seluruh desa. Jadi satu dasawisma bisa 10 orang, bisa 15 keluarga maksudnya ya. Dan satu dasawisma tunjuk 1 orang sebagai ketuanya, ketua dasawisma. Sehingga ketua ini nanti akan melaporkan kepada kader desa ataupun kader posyandu apabila ada ditemukan kasus-kasus yang ada gejala kekurangan gizi buruk ataupun penanganan daripada gizi kurang dan gizi buruk. Demikian juga pasangan calon pengantin ini harus diketahui oleh anggota di dalam dasawisma. Siapa saja anggotanya yang mulai hamil, intip
sedikit. Kalau dia mulai muntah-muntah, nah ini berarti ibu mulai hamil, ya kan? Ibu mulai berarti ibu ini harus segera ditangani dengan baik. Kasih selalu motivasi supaya ibu makan makanan yang bergizi. Kalau ada masalah kesehatan, segera laporkan kepada mama desa supaya dirujuk ke puskesmas. Ya, kalau di puskesmas tidak bisa ditangani, rujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit kita juga punya cukup alat, punya cukup dokter dan tenaga kesehatan lain yang bisa menangani. Ya, jadi jangan cari dukun lagi sekarang. Ya, kecuali dokter bilang, mama cari dukun sudah karena dokter sudah angkat tangan, baru kita cari dukun. Ya. Jadi saya tekankan lagi pentingnya dasawisma. Nah, kemudian ada satu hal lagi. Kenapa kita bisa gizi kurang? Kenapa kita bisa gizi buruk? Ya. Nah, gizi buruk ini juga bisa disebabkan karena anak sering sakit. Jadi dia tidak suka makan, ya, tidak suka minum susu, karena dia sering sakit anak itu. Kenapa dia sering sakit? Ya mungkin karena mengolah makanan kita kurang bersih, ya. Dia minum air yang tidak matang, sehingga dia sering sakit perut, sering diare, ya kalau tahu, sering mencret, ya, karena makanan yang kita olah tidak bersih. Ya, kemudian anak juga main di tanah, mungkin dia ada cacing, ya, karena itu di puskesmas kadang apakah ada pemberian obat cacing di posyandu? Pernah ada. Ada? Ya, ada. Setiap bulan apa? Kasih obat cacing? Sama dengan vitamin A? Ya. Berarti Februari dan Agustus. Itu vitamin A. Kalau obat cacing ada tidak? 5 tahun. Kalau ada gejala baru dikasih. Biasanya itu ada program pemberian obat cacing. Nanti saya coba tanya ke Ibu Kadis. Karena anak-anak kita ini lingkungannya ini memungkinkan dia untuk terkena cacing. Karena main di tangan, kemudian anak-anak lupa cuci tangan waktu makan. Jadi tugas ibu ini sebenarnya berat, ya. Jadi saya tidak setuju ketika orang tanya ibu kerja apa. Saya tidak kerja, saya hanya di rumah. Padahal ibu kerja berapa banyak di rumah, coba? Bisa hitung? Tidak bisa hitung itu. Bapak bisa gaji ibu kalau ibu bekerja di rumah? Tidak Bisa. Jadi ibu pekerjaannya sebenarnya sangat banyak. Kalau mau dilihat tangannya ibu ini seperti gurita, tahu gurita toh? Iya. Ya. Jadi tangannya ada yang masak untuk urus anak, untuk cuci baju, bersihkan rumah, bantu bapak di kebun, kasih makan babi. Sudah berapa banyak itu coba satu hari? Ya. Jadi jangan sekali-sekali bilang saya tidak ada kerja, karena ibu punya pekerjaan terlalu banyak di rumah. Ya. Jadi bapak sebagai tulang punggung di rumah, sebagai tulang punggung keluarga, dia mencari nafkah untuk keluarga, mencari uang. Tetapi ibu juga tidak kalah pentingnya. Peran ibu itu yang menentukan anak ini ke depan jadi baik atau tidak, ya. Karena pendidikan yang diberikan ibu kepada anak-anak itu akan berpengaruh pada kehidupan anak ke depan, ya. Karena kalau ibu biasakan anak untuk mandi pagi, sarapan pagi, cuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, pasti anak itu sampai besar pun dia akan ingat, dan ketika dia jadi ibu, dia akan menerapkan juga pola yang sama kepada anak-anaknya. Setuju kan? Jadi ibu-ibu tidak usah kecil hati. Hai Allah pria. Padahal kerjaannya sangat banyak, ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti sehabis ini ibu-ibu Pokja dari PKK Pusat dan PKK Kabupaten akan memberikan pelatihan dulu kepada ibu-ibu untuk pengolahan makanan pendamping ASI. Kemudian ada Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 4 akan mengumpulkan ibu-ibu untuk menyampaikan 1-2 hal tentang bagaimana
bagaimana kita mengurus keluarga, bagaimana kita menjaga supaya keluarga dan lingkungan kita tetap sehat, itu nanti dalam Pokja 4. Kemudian ibu-ibu pengurus PKK desa, nanti ini ada sekretariat yang akan mengecek pengisian alam buku supaya selain kita mempunyai kegiatan yang banyak, kegiatan kita ini tercatat dengan rapi atau tidak, ya, karena ini menjadi salah satu hal yang perlu kita tekankan karena itu kelemahan kita. Kita buat banyak kegiatan, seperti hari ini kita ada kegiatan banyak, tetapi tidak ada dicatat. Jadi ketika ditanya, ibu kegiatan PKK di desa Lengkeng Utara apa? Lupa karena sepertinya banyak, tapi kita tahu lagi karena kita lupa untuk mencatat. Jadi ini beberapa hal penting yang harus kita lakukan, dan yang paling pokok daripada program PKK saat ini adalah menangani stunting dan mencegah supaya tidak terjadi stunting baru. Salah satunya adalah tadi saya sudah bilang, ibu-ibu yang masih produktif stop melahirkan bayi yang stunting. Ini adalah program utama daripada PKK untuk tahun ini. Ya, melalui apa kiat-kiatnya? Pengolahan makanan, mengasuh anak dengan lebih baik, lingkungan hidup yang sehat, dan rajin datang ke posyandu supaya diperiksa, diukur, ditimbang, sehingga kita lebih cepat tahu anak-anak atau bayi-bayi kita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Juga ibu hamil harus rajin ya, kontrol setiap bulan supaya dipantau tumbuh kembang bayi yang ada di dalam kandungan. Saya kira saya tidak memperpanjang lagi karena saya sudah cukup banyak. Saya berterima kasih mengikuti lomba administrasi yang baik setiap desa. Jadi ini hal kecil yang harus kita lakukan untuk membantu. Administrasi bukan saja administrasi Pak Desa punya, termasuk PKK punya yang akan dinilai hatinya PKK, halaman PKK, itu yang dilihat semua. Yang berikut, buku apa lagi? Inventaris. Inventaris itu ibu tulis apabila ada yang misalnya dari kepala desa kasih satu meja plastik, ibu tulis di situ. Ada kursi, ibu tulis di situ. Kain meja, bantuan benang untuk bikin kain, silakan tulis di situ. Inventaris itu kita tulis semua yang diserahkan kepada PKK. Tapi jangan ibu punya piring, ibu beli dengan uang sendiri. Ibu masukkan di inventaris, itu salah ibu. Barang pribadi karena masukkan di inventaris. Kemudian jadi pensiun. Mama guru. Pensiun sekarang masuk 7 tahun. Saya pensiun terus saya bergaul dengan tajak, linggis, parang, pacul. Karena saya jadi petani dan membantu anak-anak cucu di dalam rumah tangga. Apalagi bayi latihan, jadi baina, jadi ama, jadi babai untuk keluarga. Sehingga kami dua mamu ini dipertanyakan, mengapa mamu dua sudah pensiun, terus pergi sibukkan diri di PKK itu. Saya bilang, aduh ini orang keliru. Dan saya mengambil hikmah ini sebagai orang beriman. Mungkin talenta saya di saat saya jadi guru, saya kurang kembangkan karena tiap hari harus saya melihat guru dan siswa, melihat lingkungan sekolah, melihat masyarakat yang mendukung saya punya sekolah. Saya kepala sekolah 16 tahun, cukup lama. Jadi untuk rumah tangga itu saya bilang saya mungkin kadar pekerjaan perhatian saya untuk rumah tangga itu mungkin ya kadar paling rendah. Saya arahkan ke kepentingan umum di sekolah. Saya guru di Tabene, SDI Tabene, dari saya guru jadi guru tahun 78.
Yang ada ini belum ada. Mereka masih ada di luar angkasa, di ruang angkasa yang lain. Jadi saya jadi. Kalau ibu hamil yang sebenarnya menurut ilmu sekarang punya, artinya dari panas kerja, panas terus bidan, jadi yang namanya kasar murni, kita tahu ini hari ini bulan tidak dapat haid atau mens lagi, itu namanya kasar. Jadi tugas kita sebagai Pokja 4, kita mendatangi ibu ini supaya dia memeriksakan diri 1 kali trimester pertama ya, bilang kasar murni. Itu ibu sudah menjalankan kegiatan Pokja 4, menekan angka kematian ibu hamil. Kemudian kita pantau terus sampai dia melahirkan, sampai dia menyusui, sampai bayi balita yang tadi bilang kegiatan di posyandu, sampai ada stunting. Itu tugas kita mama-mama sebagai Pokja 4. Misalnya kalau di dalam lingkungan ini tidak ada, misalnya tidak memeriksakan diri, tidak bawa anak ke posyandu, tugas tetap PKK, bukan tugas Pokja 4. PKK Pokja 4 sendiri. Kita sebagai ibu bertanya, kita melihat ibu ini tidak membawa anak ke posyandu. Tugas kita sebagai Pokja 4, itulah yang kita